Orang yang dulu buat nggak bisa dihubungi lagi. Jadi waktu itu pas kita berkunjung ke desa, saya berjumpa dengan beberapa perangkat desa. Waktu itu kita diskusi tentang ngobrol-ngobrol tentang tata kelola sistem informasi di desa. Nah, setelah bincang-bincang, ada satu problem yang saya jumpai. Orang yang dulu buat nggak bisa dihubungi lagi. Oke, siap. Nggak apa-apa, maksud saya. Di belakang layar itu. Maksud saya. Tempat mana lagi selain Sukamulia? Ambarawa Barat. Maksud saya kalau Bapak bisa akses, itu tidak menyulitkan saya untuk melanjutkan materinya gitu. Ada satu yang terlewat pemahaman dalam hal tata kelola sistem informasi desa ini. Ini saya mau sampaikan ya. Mungkin ini terjadi di banyak desa ya. Bahwasanya sistem informasi desa itu adalah sebuah mekanisme yang penerjemahan dari aktivitas offline yang kita terjemahkan ke dalam digitalisasi menjadi dalam sebuah sistem. Nah, artinya berbagai pekerjaan kita di offline itu sebenarnya sama dengan yang ada di online. Saya menjumpai bahwasanya di desa itu kan ada 4 bidang lah mas. Masing-masing bidang sebenarnya itu pekerjaannya terakomodir di dalam sistem tersebut. Nah, problemnya adalah semua pekerjaan bidang itu diserahkan kepada operator. Nah, ini berbahaya ya, menurut saya ini berbahaya. Berbahayanya adalah ketika operatornya berhenti, ketika operatornya sakit, atau ketika operatornya tidak bisa datang ke desa. Nah, ini jadi masalah gitu. Dan bidang-bidang itu atau kasih itu banyak yang tidak memahami cara kerja dan penggunaan dari sistem informasi desa tersebut. Nah, ini itu problemnya. Yang kedua adalah desa itu kurang begitu peduli terhadap tata kelola sistem informasi. Jadi saya tanya, sistem informasi desanya itu bisa diaksesnya secara online apa offline? Nah, perangkat desanya jawab, sistemnya kita bisa akses dari handphone pak. Oh, oke, berarti itu adalah sebuah sistem informasi yang berbasis online. Nah, saya tanya, di dalamnya itu apa saja yang dilakukan dalam sistem tersebut? Ya, kita bikin berita, katanya. Kita bikin data-data segala macam. Oh, sudah lengkap ya. Jadi coba dong dibukain sistemnya. Nah, begitu dibuka, dimasukkan alamat desanya, putih. Nah, saya bilang, ini kalau seperti ini habis masa sewanya gitu. Sewa apa? Ya sewa domain dan hostingnya. Nah, di sini juga saya akhirnya memahami bahwasanya desa tidak begitu peduli terhadap tata kelola sistem informasi yang berbasis online. Bahwasanya sebuah sistem informasi, katakanlah dengan istilah website. Nah, website itu bisa bekerja secara offline, local host, atau bekerja secara online. Ada 3 komponen supaya dia bisa bekerja. Yang pertama ada domain, yang kedua ada hosting, yang ketiga ada sistem itu sendiri. Nah, kalau 3 komponen ini tidak terpenuhi, maka websitenya tidak bisa diakses karena data-data yang ada di hosting itu. Jadi si domain dan hosting ini sifatnya adalah sewa. Nah, desa banyak yang kurang peduli terhadap website ini, sehingga tahun ini bayar, tahun depannya tidak diperpanjang. Nah, saya tanya, nggak tahu lah. Terus ya nanti kalau mati kita beli lagi aja pak. Nah, ini lebih bahaya lagi nih, ya lebih berbahaya lagi karena bagaimana data yang tersimpan di hosting sebelumnya. Terus saya tanya juga,
waktu itu bisa akses cPanelnya nggak tahu, username sama passwordnya nggak tahu juga. Nah, sebuah website itu bisa bekerja apabila ada 3 komponen tadi ya, ada domain, ada hosting, ada sistem. Nah, untuk domain dan hosting biasanya ini jadi satu pada layanan penyedia hosting, atau bisa juga dibeli secara terpisah dan sifatnya sewa. Untuk diingat-ingat ini itu berlaku selama 12 bulan, artinya di bulan ke-13 ya teman-teman diingat untuk segera memperpanjangnya agar supaya websitenya bisa diakses lagi. Nah, banyak desa yang tidak memahami betapa pentingnya sebuah sistem informasi ketika sudah bisa diakses menjadi sebuah website yang harus dicatat gitu ya, yang harus dimiliki oleh desa ketika membeli sebuah domain ya, entah itu misalnya nama desa, saya sebut misalnya namanya tegalyoso.id. Nah, itu domain namanya. Nah, kalau untuk hosting ini adalah untuk tempat kita menyimpan filenya gitu, menyimpan file dari sistem tadi ya. Jadi ada domain, ada hosting, ada sistem. Nah, beli domain saja bisa, tapi kita tidak bisa menyimpan file. Atau kita beli hosting saja ya bisa juga, cuman nggak bisa diakses karena nggak ada alamatnya. Jadi Anda beli domain, beli hosting nggak ada sistemnya ya sama juga. Jadi ketiga hal ini harus ada. Nah, ini harus diketahui nih. Untuk urusan domain itu ekstensinya gini teman-teman, ada ekstensi .com, ada ekstensi .net, org ya, banyak lah ya. Nah, kalau untuk di Indonesia itu misalnya dia ekstensi domain ini adalah untuk menandakan, memilah. Dengan melihat ekstensi itu maka kita akan mengetahui kategori dari website tersebut. Misalnya belakangnya .go.id berarti itu government ya, pemerintahan. Nah, untuk di level provinsi, kemudian pusat, kemudian kabupaten, nah itu menggunakan .go.id. Kalau untuk sekolahan misalnya, sekolah itu belakangnya ekstensinya sch.id berarti dia sekolahan, bisa SD, SMP, SMA. Ada juga AC.id berarti dia akademi, perguruan tinggi, universitas. Nah, kalau untuk desa ini punya aturan sendiri, karena untuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Desa tahun nomor 6 2014, kemudian secara digitalisasi juga dikeluarkan Permen Kominfo yang nomor 5 tahun 2015 itu yang mengatur tentang ekstensi domain desa.id. Secara aturannya desa harus menggunakan domain desa ID itu untuk menandakan bahwasanya pemerintahan desanya itu untuk menandakan bahwasanya itu adalah pemerintahan desa. Nah, domain desa ID ini bisa Anda dapatkan di layanan .kominfo.go.id. Desa bisa langsung mendaftar, meregistrasi dan mengajukan permohonan untuk memiliki domain desanya. Jadi sebenarnya secara mandiri itu harus dilakukan. Nah, setelah dibuat, misalnya disetujui, di situ ada prosesnya yang nanti bisa dilihat di sini ya, alamat tempat mengurusnya. Nah, setelah disetujui misalnya nama desanya tegalyoso.desa.id, Anda berarti sudah dapat domain resmi dari pemerintah melalui Kementerian Kominfo dengan aturan desa tadi. Kemudian yang kedua, ketika Anda sudah memiliki domain, Anda harus memiliki hosting. Nah, biasanya mengurus domain desa ini, domain desa ID ini cukup lama ya, karena ada beberapa syarat. Kalau di peraturannya sih 14 hari, tapi terkadang lebih ya. Nah, syarat-syaratnya ada SK Kades, banyak itu. Nah, itu ketika terpenuhi, Anda akan diarahkan untuk membuat email ya, mail. Dengan email yang diberikan oleh Kominfo tadi itu juga untuk mengaktifasi dari domain tadi. Nah, si hosting tadi
itu Anda bisa beli di penyedia layanan hosting. Banyak sekali ya di Indonesia ini ya. Nah, itu berapa harganya per tahun? Jadi hosting itu analoginya persis kayak rumah. Jadi rumah itu seberapa besar rumahnya, sebesar itulah kita bisa menampung datanya. Nah, semakin besar data tadi, maka harganya semakin mahal. Ya macam-macam ya. Ada yang sebulan nanti dikali 12 ya. Sebulannya yang 100.000 ada, yang 200.000 ada. Jadi kalau 200.000 berarti setahunnya 2.400.000 misalnya. Nah, ada juga yang memberikan layanan VPS modelnya, ada yang cloud system, macam-macam. Nah, ini nanti bisa dilihat contohnya. Si hosting tadi itu persis kayak rumah, tempat kita naruh barang-barang, naruh file. Ya, tentu untuk masuk ke dalam rumahnya ada pintunya, namanya cPanel. Nah, pintunya ini ada kuncinya kan, ada username dan password. Nah, ini harus dicatat baik-baik. Jadi setelah Anda mendapatkan semua tadi, mendapatkan domain, mendapatkan hosting, nah Anda segera membuat berita acara, diarsipkan, belinya kapan, tanggal berapa jatuh tempo di tahun berikutnya, username passwordnya apa, email yang digunakan untuk mendaftar itu email apa, username password email untuk mendaftar itu apa ya. Ini harus jelas, karena jangan sampai ketika Anda membelinya kemudian Anda sakit atau tidak bekerja lagi di situ, desa punya arsipnya, karena itu arsip digital, karena kita mengeluarkan biaya untuk membelinya gitu ya. Nah, ini kebanyakan begitu ditanya pada lupa-lupa, udah habis ya udah nggak beli lagi. Nah, ini setelah Anda punya domain dan hosting tadi, baru Anda install sistem informasinya gitu. Nah, sistem informasi ini juga macam-macam. Nah, kalau di yang biasa saya implementasikan, saya menggunakan sistem informasi desa terbuka atau OpenSID. Itu bisa Anda dapatkan di sini. Banyak platform ya yang mendekati dari layanan administrasi pemerintahan desa itu saat ini yang paling mendekati dan penggunanya paling banyak di Indonesia ya OpenSID gitu. Anda bisa download di OpenSID github.com/OpenSID, kemudian Anda install di hosting Anda tadi, kemudian didirect ke domain. Nah, biasanya tadi yang saya bilang, waktu kita membeli domain, mengajukan domain ke Kominfo, itu kan ada proses lama. Nah, pada saat menunggu disetujui, kadang juga nggak disetujui maksudnya. Nah, supaya websitenya tetap nyala, maka saya sarankan Anda pada saat membeli hosting, Anda belilah domainnya juga, domain untuk transisi, misalnya namanya tegalyoso.id gitu ya, supaya Anda bisa, meskipun itu domain dari Kominfo belum di ACC, Anda bisa menggunakan domain yang Anda beli dari hosting tadi. Misalnya tadi tegalyoso.id. Nah, di situ disimpan file-filenya di hostingnya gitu. Nah, setelah nanti domain dari Kominfo ini disetujui, maka ini tinggal kita direct. Jadi yang terbaca bukan tegalyoso.id lagi, tapi tegalyoso.desa.id.